PT Kereta Api Daob 9 Jember menggandeng Kejaksaan Negeri Jember dalam mengamankan aset negara. Dalam hal ini, PT KAI Daob 9 Jember memberikan surat kuasa khusus SKK kepada Jaksa Pengacara Negara JPN Kejaksaan Negeri Jember untuk penyelamatan aset di wilayah kerjanya, yakni penyelamatan aset puluhan rumah dinas di kawasan pemukiman Jalan Mawar, Kecamatan Patrang. Dalam press release yang digelar bersama awak media, Vice President Daob 9 Jember, Bro Rizal, menyebut puluhan aset PT KAI yang berada di sekitar stasiun Jember, tepatnya di Jalan Mawar, Kecamatan Patrang, yang dihuni warga diketahui tidak mengikuti aturan KAI dalam hal pengolahan aset seperti kontrak atau sewa menyewa. Di wilayah tersebut setidaknya ada 150 unit aset berupa rubah. Dari jumlah tersebut, 34 KK tidak mengakui bahwa aset tersebut merupakan milik PT KAI. Ke-34 KK terbukti tidak mengikuti aturan dengan tidak membayar sewa. Sesuai data PT KAI Daob 9 Jember, kerugian negara sudah mencapai 100 juta lebih. Untuk itu, dengan menggandeng JPN Kejaksaan Negeri Jember, ke-34 KK tersebut diharapkan mengikuti aturan dengan membayar sewa kepada PT KAI. Brur mengaku regulasi pengelolaan aset tersebut bersifat wajib bagi siapa saja yang ingin menggunakan aset PT KAI. Karena uang hasil dari pengelolaan aset tersebut akan dimanfaatkan kembali untuk kepentingan perusahaan maupun negara. Di sana total sebenarnya ada 150 rumah dinas yang posisinya atau lokasinya ada di perkampungan warga, yang sekali lagi dari 150 rumah dinas tadi bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan hunian atau usaha dan lain-lain. Namun dari 150 rumah tadi, ada 34 yang memanfaatkan tadi, yang melakukan gugatan atau mereka tidak mengakui bahwa itu adalah tanah kereta api. Padahal jelas-jelas aset yang ada itu sudah bersertifikat. Jadi sekali lagi dari 150 rumah dinas yang ada, 34 diantaranya saat ini belum berkontrak. Kami berharap mereka sadar, kemudian dengan kesadarannya mereka mematuhi apa yang menjadi aturan dalam memanfaatkan aset kereta api. Aturan yang kami maksud adalah mereka harus berkontrak dengan KAI, di mana dalam klausul kontraknya nanti ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mereka yang memanfaatkan lahan tersebut atau rumah dinas tersebut. Pak, itu kan berlaku bertahun-tahun mereka tidak melakukan kontrak. Betul. Itu apa berlaku penggusuran paksa atau gimana, Pak? Itu jalan terakhir yang mungkin akan kami lakukan ketika mereka diberikan edukasi baik oleh KAI maupun oleh Kejaksaan sebagai partner kami belum mencapai hasil yang kami harapkan. Sementara Kepala Seksi Perdata Tata Usaha Negara Datun Kejari Jember Khoirul Arifin mengakui pihaknya telah menerima SKK dari Daob 9 Jember. Untuk itu, pihaknya akan terus mengawal dan membantu penyelesaian masalah aset yang ada di PT KAI. Sebelumnya, ke-34 KK tersebut telah mengajukan gugatan perdata mulai dari Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama sampai kasasi ke MA, namun mereka kalah gugatan. Sampai akhirnya beberapa waktu lalu, JPN Kejari Jember mengundang mereka untuk berkomunikasi secara persuasif. Namun rupanya mereka kembali menempuh jalur hukum melalui PK. Sebenarnya ya nggak ngotot sih, istilahnya mereka itu bersikukuh menempatin rumah itu bahwa itu rumah atau lahan itu, tanah itu adalah ya bukan milik PT KAI kan gitu. Jadi mereka merasa bahwa saya berhak menempati karena ini adalah tanah milik negara. Nah itu kan persisnya mereka. Jadi saya berhak menempati tanpa nggak usah sewa, ngapain saya sewa ke PT KAI kan gitu. Nah, makanya di sini kita Jaksa Pengacara Negara setelah mendapat SKK itu, surat kuasa khusus itu, kita sebenarnya mau ngasih pemahaman kepada warga yang menempatin itu. Memang tidak semuanya sih, terbukti dari 100 berapa tadi itu kok 50 itu, ya lainnya itu ya nyewa, istilahnya bayar. Nah, bayar semua, dia paham, ngerti bahwa ini memang aset perumahan ini milik PT KAI yang sudah memang dari dulu sudah ada gitu loh. Bukan ujuk-ujuk tanah atau rumah itu tidak bertuan atau enggak. Gitu kan, nah, jadi ya monggo sih bagi warga semua itu boleh silakan menempatkan atau menghuni atau menyewa atau ngontrak itu silakan monggo.
dengan PT KAI. Dan PT KAI juga itu saya rasa ya nggak apa ya istilahnya bukan tanpa dasar, pasti ada dasarnya dia. Kenapa rumah itu disewakan, di kontraknya dasar hukumnya itu ada semua. Jadi tidak serta merta PT KAI itu ibaratnya istilahnya disewakan rumah itu tidak sepengetahuan dari pusat PT KAI pusat atau direksinya atau masuk kantor pribadi enggak. Nah, enggak seperti itu. Ini ada semua ada aturannya, ada SOP-nya juga. Sekarang ini baru saya dapat informasi lagi kemarin bahwa mereka ini 33 warga ini melakukan permohonan peninjauan kembali. Istilahnya tetap mau upaya hukum luar biasa itu. Nah, ya kita ya sama-sama menghormati lah upaya hukum dari mereka itu. Lebih lanjut, baik PT KAI DAOP 9 maupun Kejari Jember tetap menempuh jalur persuasif dalam menyelesaikan masalah ini. Agar bisa terselesaikan secara kondusif, aset yang dimiliki KAI berupa aset railway dan non-railway. Aset railway yaitu aset yang berkaitan langsung dengan operasional perjalanan kereta api seperti lokomotif, gerbong, dan lainnya. Sedangkan aset non-railway yaitu aset yang tidak ada kaitannya secara langsung perjalanan kereta api, diantaranya aset tanah, rumah perusahaan, dan bangunan dinas. Feliko Sarsi, JTV.